Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, pada pertemuan kali ini saya selaku yang ketiga sudah kenal saya di sini untuk melaksanakan tugas dari kampus yaitu micro teaching, yaitu belajar untuk mengajar. Baik, saya di sini itu juga ikut menggantikan dari Ustaz Muklis, di mana saya berganti jam beliau pada jam kelima dan kemudian nanti beliau lanjut ke jam ke-6, yaitu pada jam mata pelajaran beliau. Baik, di sini kita sudah sampai ya. Kemarin sama Ustaz Muklis sudah sampai mana? Kemarin. Sekarang sudah sampai bab sunah-sunah puasa. Buka semua bukunya, halaman 23. Sudah semua? Buka halaman 23. Sudah semua dibuka semuanya? Cuma 23. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan sunah puasa? Ada yang tahu yang dimaksud dengan sunah puasa itu apa? Ada? Atau enggak? Ini ada yang belum tahu puasa itu apa? Baik. Jadi kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sunah-sunah puasa, hikmah puasa dan juga iktikaf. Nanti iktikaf akan disampaikan oleh Ustaz Muklis. Jadi sunah-sunah puasa di dalam berpuasa yaitu sunnah mengerjakan amal tersebut di bawah ini. Pertama makan sahur meskipun sedikit. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur sama fajar sebelum nyingsing sampai waktu imsak sekitar 10 menit sebelum subuh. Jadi makan sahur itu juga termasuk setengah bulan puasa. Bukan berarti pas sahur itu wajib puasa. Bukan berarti pas puasa itu wajib sahur. Ya meskipun antum kalau menggunakan antum mau sahur atau enggak itu enggak apa, akan tapi sahur itu juga termasuk ke dalam sunah-sunahnya. Bisa dilihat di sini sunah-sunah puasa. Yaitu pertama adalah apa? Berniat. Membuat niat puasa sebelum terbit fajar dengan ucapan nama itu sallallahu alaihi wasallam adai pada syahrin Ramadan Allah Taala. Tapi bisa juga jika nama itu sallallahu alaihi wasallam adai al-fardhu lillahi ta'ala. Semua dihafal? Sudah puasa? Ayo kita semua dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri Ramadan alisanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, sunah-sunah puasa itu apa? Tarawih. Di sini ada yang biasanya pas di rumah jarang ikut tarawih, ada nggak? Di sini yang jarang ikut tarawih. Biasanya pas ikut tarawih pas awal doang, pas di akhir dia ikut tarawih, ada? Nah, nanti tarawih di sini nanti satu hari satu di sini tarawih di sini. Jadi harus makan gempol, oke? Nanti di sini setelah tarawih itu mulai ya bisa mungkin kelarnya sekitar jam 9:30 atau jam 9 di sini. Jadi setiap hari satu di sini tarawihnya. Jadi lebih niatkan lagi sunah puasa supaya nanti kuat berpuasanya, kuat bertarawihnya, supaya nanti bukan cuma pas tarawih di awal doang, tapi juga tarawih di akhir. Kemudian yang kedua adalah sa'i, bersegera untuk berbuka puasa setelah mendengar azan maghrib dengan makan kurma atau makanan yang lainnya. Jadi pada saat di sini kan biasanya azan maghribnya agak telat di sini. Azan maghribnya. Di sini azan maghribnya sekitar kalau di luar itu sekitar udah azan 1-2 menit duluan. Di Beki sini biasanya agak lebih lama biasanya. Jadi sa'i adalah bersegera untuk berbuka puasa setelah mendengar azan maghrib dengan makan kurma atau makanan yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan sa'i ini adalah jikalau kita sudah mendengar azan maghrib dan kita nggak usah menunda-nunda itu berbuka puasa, jadi harus benar-benar langsung berbuka. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu supaya kita mendapatkan
sunnah-sunnah puasa supaya kita mendapatkan pahala. Meskipun iya kalau kita berbuka juga itu juga termasuk sunnah, akan tapi ada sunnah yang lain seperti ini. Sunnah yaitu mendahulukan atau mempercepat jika sudah benar azan nih, langsung kita berbuka puasa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah iktikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang tahu pada 10 hari terakhir Ramadan itu ada apa? Ramadan. Dan yang Qadar itu lebih baik daripada apa? Bulan. Bagus. Jadi pada 10 hari terakhir Ramadan itu ada namanya itu malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di mana pada saat malam itu terasa sejuk. Kemudian bagi juga bintang-bintang, di mana tidak seperti bintang-bintang pada malam hari biasanya, akan tapi ini banyak bintang-bintang di langit, jadi kelihatan. Sama juga biasanya kalau pada malam Lailatul Qadar biasanya itu antara malam ke-27 atau malam ke-26 pada bulan Ramadan. Maka dari itu tidak malam 26 atau malam 27. Biasanya juga terjadi pada hari Jumat biasanya kalau malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi kita adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang kita nggak harus itu, kita nggak harus ya kalau misalkan nanti mau itikaf dari awal nih, dari awal puasa, dari awal Ramadan hari pertama sampai hari terakhir juga nggak apa-apa. Bahkan lebih bagus daripada yang antum itikaf cuma ngincar malam Lailatul Qadar. Bahkan lebih baik begitu, lebih baik antum itikaf yang dari awal. Itikaf dari awal hari puasa pertama sampai puasa terakhir. Di sini ada juga yang kalau di rumah itu ikut tadarus. Ada? Ikut tadarus di masjid terus pakai mic masjid ada? Ada. Oke. Apa lagi? Oke, bagus. Jadi itu juga termasuk itikaf di masjid. Itikaf ada berdiam diri di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itikaf itu gak harus tuh, itikaf itu gak harus tentang kajian, tapi bisa juga untuk kayak ngaji di masjid. Itikaf juga itu gak harus malam, pagi, siang, sore juga bisa intinya. Dan intinya itikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebihnya pada malam 10 sampai pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian puasa sunnah. Kita pada halaman ke-23. Puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada berapa? Puasa sunnah ada yang tahu? Puasa sunnah ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Pertama puasa apa? Senin dan Kamis. Kemudian kedua? Asyura. Kemudian ketiga? 6 hari pada bulan Syawal sudah raya fitrah. Kemudian yang keempat? Hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, khusus bagi orang yang melakukan berhaji. Coba kamu pakai kecilan, coba bacain. Itu yang huruf A apa? Puasa sunnah. Ya. Sunnah mengucapkan puasa pada hari yang disebut ini. A. Hari Senin Kamis. B. Hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. C. 6 hari pada bulan Syawal sesudah hari raya Fitri. 6. D. Hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, khusus bagi orang yang tidak sedang mengerjakan ibadah. Orang yang mengatakan atau meninggalkan puasa sunnah tidak berkewajiban Arafah, jadi tidak berkewajiban qada dia cukup baginya. Jadi yang dimaksud dengan puasa sunnah itu ada 4. Ada Senin Kamis, ada Asyura, kemudian ada pada 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, kemudian pada hari Arafah. Pada Senin Kamis itu ya yang sering kita laksanakan, akan tapi di sini itu bagi antum yang melaksanakan sendiri pribadi masing-masing diperbolehkan, itu bahkan sunnah untuk menambah pahala antum. Akan tapi di sini kan diwajibkannya per 2 kali hari kerja. Kemudian Asyura yaitu pada tanggal Muharram bulan 10. Yaitu pada bulan Muharram tanggal 10. Kemudian yang ketiga pada 6 hari pada bulan Syawal sudah hari raya Idul Fitri. Di sini kita
harus Idul Fitri, akan tapi kamu itu akan tapi pas Ramadannya bolong, ya nggak bisa. Mau nggak mau harus ditambah terlebih dahulu yang Idul Fitrinya. Akan intinya kan nggak harus ada langsung setelah Idul Fitri, intinya pada bulan Syawal seperti itu. Kemudian Arafah pada saat musim haji. Pada saat musim haji. Dan dimaksudkan Arafah adalah orang yang membatalkan atau meninggalkan puasa sunnah, tidak berkewajiban apa-apa atau tidak berkewajiban kepada fidyah dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dibatalkan pada saat puasa. Baik, sebenarnya hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Yang pertama apa? Yang pertama Makan dan minum. makan dan minum secara sengaja atau lupa. Lupa itu boleh, akan tapi kalau kita lupa itu ada yang dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau kan kita lupa makan, itu berarti itu nikmat dari Allah. Bukan berarti kita harus pura-pura lupa, itu nggak bisa. Nama aja itu batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah jima. Jadi itu nanti antum istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah muntah secara sengaja. Muntah tidak sengaja, bukan karena sakit, itu juga tidak boleh. Seperti itu. Jadi muntah secara sengaja itu tidak diperbolehkan. Itu bisa membatalkan puasa. Kan tapi jika kita gimana kalau kan pas lagi kendaraan, di sini ada nggak yang itu mabuk naik mobil ada? Ada, oke. Naik mobil itu gimana? Itu diperbolehkan kan, itu tidak sengaja seperti itu. Akan tapi jikalau memang itu memang melakukan kan ada itu biasanya apa yang boleh ada saat gak puasa itu pas safar minimal 80 kilo. Kalau misalkan nanti udah perjalanan udah di atas 80 kilo gak apa-apa, itu gak puasa. Intinya kalau muntah secara sengaja itu gak boleh. Kemudian kita lanjut ke hikmah puasa. Halaman 25. Apa sih yang dimaksud dengan hikmah puasa secara umum? Pertama adalah mendekatkan diri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran. Yang ketiga adalah melatih disiplin diri. Pertama, meningkatkan diri. Puasa membantu kita fokus pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi disebutkan ketika itu di mana kita berdiam diri di masjid, kemudian kita ngaji atau kita beribadah kepada Allah agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran. Puasa menjadikan kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar apa sih puasa habis dari subuh nahan lapar sampai maghrib, ngapain sih? Itu juga itu kita dikasih puasa agar kita tahu bahwasanya bagaimana rasanya menjadi orang yang kurang mampu. Orang di luar sana ada yang jarang makan gara kurang mampu, bahkan saudara kita di batin ada yang nggak makan, ada yang nggak minum. Maka dari itu kita dikasih puasa supaya kita bisa merasakan apa yang mereka merasakan. Kemudian yang ketiga adalah melatih disiplin diri. Puasa mengajarkan kita pengendalian diri dan juga pertahanan. Jadi jika kita puasa, kita bisa mengajarkan diri kita tentang bagaimana mengontrol diri yang baik dan juga pertahanan kita yang baik. Kemudian hikmah puasa secara fisik. Pertama adalah detoksifikasi. Kedua adalah meningkatkan metabolisme. Yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan. Detoksifikasi adalah puasa membantu membersihkan tubuh dari racun. Jadi
Puasa juga bisa membersihkan racun-racun dalam tubuh kita. Kemudian yang puasa juga dapat membantu meningkatkan metabolisme dan mempercepat pembakaran kalori. Sini siapa yang dia juga nanti pas puasa ini punya program diet. Siapa tahu yang nanti pas puasa punya target diet bisa dipakai nanti pas puasa. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan. Puasa dapat mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan juga jantung. Kemudian hikmah puasa secara mental dan emosional adalah meningkatkan konsentrasi diri. Puasa dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kedua adalah meningkatkan kebahagiaan. Puasa dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan rasa syukur. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesabaran. Puasa membantu kesabaran dan juga mengendalikan emosi. Dan yang terakhir adalah hikmah puasa secara spiritual, yaitu pertama adalah meningkatkan takwa, kedua adalah menimbulkan rasa syukur, dan yang ketiga adalah memerdekakan hati. Puasa bagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah puasa bagi kita lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, puasa itu juga dapat memerdekakan hati kita, di mana hati kita baik kotor. Dengan puasa kita bisa membersihkan hati kita. Puasa membantu membersihkan hati kita dari sifat buruk dan juga dosa. Baik, bisa dibaca terlebih dahulu tentang bab sunnah dan juga bab hikmah puasa. Nanti saya akan menayangkan video yang dimana bisa memberikan pelajaran bagi kita tentang sunnah puasa dan juga hikmah puasa. Saya dimulai terlebih dahulu.
meliburkan hari Kamis saja. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Nabi berpuasa di hari Kamis ditanya oleh seorang sahabat, kenapa Anda mengatakan ada yang menyebutkan Senin dan Kamis, ada yang menyebutkan hari Kamis saja. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Nabi berpuasa di hari Kamis ditanya oleh seorang sahabat, kenapa Anda berpuasa di hari itu? Kata Nabi, "Hadza al-yawm yawma yurfa'ul 'amal." Di mana? Hari ini hari saat amalan disampaikan kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya sangat menginginkan itu amal saya kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Ya, kenapa maksud dari puasa? Bukan karena puasanya, karena kebiasaan orang puasa punya dua keistimewaan. Satu, orang puasa paling meningkatkan amal soleh. Kalau saya silakan. Ya, Anda misalnya sedang puasa, pasti amal soleh meningkat. Yang biasa sholat fardu saja tambah dengan sunnah. Kalau sholat sunnah bisa. Tiba-tiba nanti baca Quran, tiba-tiba pengen infak, tiba-tiba meningkat amal soleh. Dan yang kedua, orang puasa itu umumnya punya kesanggupan dan kekuatan untuk menahan maksiat. Tidak ada orang puasa maksiat, karena minimal pasti batal puasanya. Silakan cek apa ada orang puasa mencuri, tidak? Apa ada orang puasa mau dusta, tidak? Bahkan saat dia sedang sendirian di kantor, sendirian di kamar, punya potensi untuk menyimpang dia tahan. Karena orang minimal pasti batal puasanya. Dan saya sudah katakan kepada Anda, waktu buka jam 6 sore, jam 6 kurang seperempat ada orang yang provokasi, orang puasa, itu puasa ngapain? Dimarahin, dicoba, dihina, habis satu buku. Apakah mana? Tidak. Apakah kamu balas? Tidak. Kalau dia akan tanya, kamu kok pakai sini begitu? Kenapa gak dibalas? Entah habis maghrib. Tunggu buka. Tapi habis maghrib gak dibalas, lupa sudah selesai. Daripada pahala saya hilang. Paham ya? Nah, ini setiap hari Kamis itu amalan kita dinaikkan. Ya, Senin nanti puasa ditanya, ada yang mau beli dunia, hari saya lahir. Hari saya lahir, di sunnahnya dalam kelahiran itu puasa. Maksud puasa itu mengoreksi diri. Ya, kalau sekarang masuk hari lahir, walaupun bukan Senin, misalnya Selasa, Rabu, hari kelahiran antum, sunnahnya apa? Sunnahnya puasa, mengikuti sunnah Nabi. Tapi puasa ini bisa diartikan dua hal. Satu, hakiki itu untuk benarkan puasa. Yang kedua, manawi, mengoreksi diri dengan itu. Anda ke 50 tahun, ini hari kelahiran, coba dicek berapa banyak amalan yang ditingkatkan sampai hari ini. Jangan-jangan anak 5 tahun mata buta, hafal Quran. Antum 50 tahun mata sehat, fisik sehat, baca Quran pun belum mampu. Kita masuk surga, sudahnya dia terus. Ya bagaimana bisa terjadi? Yang kedua, coba diingat, inti puasa itu mencegah maksiat. Setelah 50 tahun berapa banyak dosa dikumpulkan karena maksiat. Makanya kalau masuk ke hari lahir itu istighfar, astagfirullah, ingat. Ya Allah, sudah 50 tahun, bagaimana bekalnya, bagaimana pahalanya, kalau hari ini saya wafat, bagaimana kemudian saya nanti jadi di alam kubur, bagaimana dengan dosa-dosa saya? Ini yang dilakukan. Jadi bukan kumpul-kumpul, tiup-tiup, terus tuyul. Baik, bismillah. Khusus bahasa Arab yang kita ajarkan. Bagaimana tadi tentang bagaimana puasa tadi? Mungkin mungkin tadi penjelasan tentang sunnah puasa dan juga hikmah puasa. Bab selanjutnya nanti akan iktikaf itu akan disampaikan oleh Ustaz Muklis. Kurang lebihnya saya